dari tidurnya karena ada suara bising. Wanita ini bernama Justin. Lalu ia melihat keluar jendela ada sekelompok mahasiswa yang sedang berkampusnya. Casey tidak setuju dengan para mahasiswa yang sedang berdemo, karena menurutnya mereka hanya berpura-pura peduli saja kepada orang lain, dan berharap mereka mendapat pujian dari masyarakat. Setelah itu mereka melihat para pendemo ini. Di kampus, dosen mereka membahas tentang suku pedalaman. Di sana, Justin terlihat sangat peduli dengan orang pedalaman. Setelah pelajaran selesai, ada seorang pria bernama Jonah mendekati Justin dan memberikan sebuah brosur. Ia mengajak Justin untuk ikut menjadi salah satu aktivis organisasi mereka. Di siang harinya, Justin makan bersama ayahnya. Ayahnya ini adalah pengacara PBB. Justin kurang suka dengan sikap ayahnya, karena ayahnya selalu menuntut Justin untuk menjadi seperti ibunya. Pada malam hari, para pendemo ini sedang melakukan rapat, di mana dalam rapat itu dipimpin oleh Alessandro, yang merupakan ketua mereka. Dalam rapat itu, mereka membahas akan membatalkan pembangunan perusahaan di Peru. Mereka berencana akan turun langsung ke Peru. Dan Alessandro menjelaskan, kalau kita tidak turun langsung ke Peru, maka hutan Amazon dan suku pedalaman asli mereka akan punah selamanya. Lalu Justin bertanya, jadi apa rencana kita? Apa dengan berdemo ke hutan dan mogok makan? Kemudian Alessandro marah dan langsung menyuruh Justin pergi. Pada malam hari itu, Justin tidak bisa tidur karena memikirkan suku pedalaman yang akan dimusnahkan. Keesokan paginya, Justin meminta maaf ke Alessandro. Alessandro sempat tidak terima permintaan maaf Justin, dan ia bertanya, kenapa kau begitu peduli dengan organisasi ini? Lalu Justin menjawab, karena hak perempuan di daerah sana. Esok harinya, Justin dan kawan-kawan rapat lagi. Mereka membahas taktik untuk menghentikan pembangunan, di mana taktik mereka adalah akan melakukan siaran langsung dengan kamera HP mereka di area pembangunan. Dengan siaran langsung, mereka dapat memberitahu kepada pemerintah Peru bahwa pembangunan ini bisa merusak alam dan dapat membunuh suku pedalaman. Dan tidak lupa, mereka membawa GPS, karena untuk berjaga-jaga, mana tahu mereka tersesat di hutan. Kemudian Justin berpamitan dengan ayahnya untuk pergi ke Peru, tapi ayahnya tidak setuju. Namun Justin tetap bersikeras untuk pergi. Setelah sampai di Peru, mereka bertemu dengan teman Alessandro. Dia bernama Carlos. Tugas Carlos di sini adalah menyiapkan transportasi kepada mereka. Lalu mereka bersiap-siap untuk pergi ke hutan. Saat makan siang, salah satu temannya bertanya kepada Alessandro, "Apa kita tidak membawa senjata?" Alessandro menjawab, "Senjata kita adalah kamera. Dan dengan adanya kamera, mereka tidak akan menembak kita." Lalu Alessandro mengingatkan kepada teman-temannya, "Jika kalian takut, kalian bisa mundur sekarang, karena di sini tidak ada unsur paksaan." Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Setelah mereka sampai di tempat pembangunan, mereka merekam dan berteriak, "Ini untuk suku Yahes." Di sana Justin mau ditembak oleh seseorang penjaga. Lalu Alessandro merekamnya dan mengatakan ini adalah pembunuhan terhadap anak pengacara PBB. Lalu seseorang menelpon penjaga ini dan mereka dilepaskan. Lalu mereka dibawa oleh polisi dan mereka dibawa ke bandara. Di sana Carlos menyuap polisi. Di pesawat, mereka merayakan keberhasilannya. Namun pesawat mereka bermasalah dan pesawat mereka jatuh ke hutan. Sebagian dari mereka ada yang selamat. Lalu mereka mencari GPS. Kemudian mereka berencana untuk kembali ke area pembangunan, karena mereka jatuh tidak jauh dari area pembangunan. Lalu Kara melihat ada seseorang yang datang, dan mereka dibius.
Ternyata yang membius mereka adalah orang suku pedalaman Yahes, dan mereka dibawa ke perkampungan suku Yahes. Di sana mereka banyak melihat jasad dan kepala manusia. Lalu mereka dikurung dan Jonah dieksekusi, di mana Jonah dipotong dan dimasak oleh suku Yahes ini. Di sana mereka ketakutan. Di malam hari, mereka kebingungan ingin berbuat apa. Lalu Alessandro berkata, pasti ada cara lain. Dan ia mengatakan, kita tidak memberhentikan pembangunan. Kita hanya menunda pembangunan dalam 1 atau 2 hari. Bulldozer itu pasti akan sampai ke sini. Teman-temannya kaget mendengar itu. Lalu Alessandro menjelaskan, aku membangun organisasi ini hanya untuk bekerja sama dengan Carlos, agar mencegah perusahaan pertama memasuki desa. Carlos dibayar dan organisasi kita akan terkenal di dunia. Dan teman-temannya sakit hati kepada Alessandro karena dia melakukan semua ini bukan dari hati, tapi karena ingin terkenal dan mendapat keuntungan. Lalu Samantha mencoba untuk kabur, tapi ia gagal. Di pagi hari ada seorang anak ingin mengambil kalung Justin. Lalu Justin memainkan kalung itu. Kemudian Algojo suku Yahes membawa para perempuan untuk menghadap ratu suku Yahes. Di sini ratu suku Yahes mencari perempuan yang masih perawan untuk dijadikan persembahan leluhur mereka. Ternyata Justinlah yang masih perawan. Lalu Justin dibawa ke sebuah rumah. Kemudian Samantha mencoba untuk kabur. Lalu Daniel mengambil HP Alessandro dan menghidupkan nada dering untuk mengalihkan perhatian penjaga, dan Samantha berhasil kabur. Keesokan harinya Justin dikembalikan lagi ke kurungan. Kemudian ada anak-anak suku Yahes membawa makanan kepada mereka. Awalnya mereka ragu ingin memakan karena takut itu daging manusia. Lalu Jenny melihat di mangkoknya ada tato Samantha, dan Jenny memecahkan mangkok itu, lalu menggorok lehernya sendiri. Lalu Daniel dan temannya tahu bahwa jasad Jenny ini akan dimasak oleh suku Yahes. Lalu Daniel dan temannya memasukkan ganja ke mulut Jenny, agar saat suku Yahes memakan daging Jenny, mereka akan mabuk. Lalu Algojo pun datang untuk mengeksekusi tubuh Jenny. Setelah tubuh Jenny dimasak, para suku Yahes pun memakannya, dan mereka pun terlihat mabuk dan pingsan. Lalu mereka mencoba untuk kabur, tapi Alessandro membius temannya. Lalu Daniel dan Justin kabur. Saat temannya sadar, ia sudah berada di luar kurungan. Lalu ia pun dimakan oleh suku Yahes. Kembali ke Daniel dan Justin, di saat mereka sudah dekat di area pembangunan, Justin malah terseret arus sungai. Untungnya Daniel berhasil menyelamatkan Justin. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Mereka menemukan teman-temannya yang sudah mati diikat ke sebuah kayu. Daniel menemukan GPS, tapi baterainya habis. Lalu mereka mendengar suara HP yang berbunyi. Ternyata itu HP Kara. Lalu mereka mengambilnya, tapi naas, mereka tertangkap lagi. Saat Justin sadar, dirinya sudah diikat dan ia sedang diberi bumbu. Sementara Daniel diikat di tiang dan disiksa. Lalu Daniel dilumuri oleh lumpur, dan Daniel dihinggapi oleh semut. Di saat ratu ingin memotong Justin, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata pekerja pembangunan itu sudah dekat, dan orang-orang suku Yahes ini menyerang para pekerja. Pada saat itu, seorang anak suku Yahes menyelamatkan Justin. Lalu Justin mencoba untuk menyelamatkan Daniel,
tapi Daniel menyuruh Justin untuk mengambil HP dan membunuhnya. Tapi Justin menolak, dan anak suku Yahes itu yang membunuhnya. Lalu Alessandro meminta tolong ke Justin untuk menyelamatkannya, tapi Justin menolak. Lalu anak ini menunjukkan jalan ke Justin untuk kabur, dan Justin pun sampai ke tempat para pekerja. Di sana ia melihat pertempuran antara pekerja dan suku Yahes. Di saat Justin ingin ditembak, ia mengatakan, "Aku orang Amerika, dan aku ada kamera, serta aku anak pengacara PBB." Lalu Justin dibawa. Dan di scene berikutnya, Justin menceritakan semua kejadian yang dialaminya ke PBB. Lalu Justin bermimpi Alessandro masih hidup, dan Justin memakannya. Kemudian di scene akhir, adik Alessandro menelpon Justin dan mengatakan ia melihat satelit bahwa kakaknya masih hidup, dan cerita pun berakhir. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Bagi kalian yang ingin request film yang ingin dirangkum, kalian bisa ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video Ruang Movie berikutnya. Bye bye.